Selamat sore teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Pong Tajuni di dalam sesi Bincang Sore ya dengan tema Semua Butuh Me Time. Nah, hari ini ada tamu yang sangat-sangat spesial ya, Ibu Wiwin Nospitalia ya. Nah, beliau adalah seorang creative arts dan mompreneur yang berkiprah di media event kuliner ya. Jadi saya hari ini udah nggak sabar banget ya ingin bertemu langsung ya supaya bisa mendengarkan wisdom-wisdomnya. Nah, tanpa berlama-lama nih, saya ingin langsung mengundang beliau supaya kita bisa mendengarkan ya tentang topik kita hari ini adalah beranilah berbeda karena yang biasa sudah banyak. Nah, luar biasa banget nih ya. Udah nggak sabaran rasanya saya pengen bertemu dengan Mbak Win. Halo Mbak Win. Halo, selamat sore Kak. Aku tuh udah excited banget ya. Wah, aku hari ini bakalan ketemu sama Mbak Win nih. Aku juga, aku sampai duluan datang ke rumah ini ready, udah siap-siap. Wah, Seneng terima banget kasih, terima pokoknya. kasih. Terima kasih sudah meluangkan waktu ya untuk sharing-sharing kepada kita semua nih. Nah, Mbak Win, mungkin sebelumnya ya bisa cerita sedikit ya latar belakang supaya teman-teman mungkin di sini belum mengenal ya dengan sosok yang luar biasa ini nih ya. Silakan, Mbak Hai. Win. Oke, terima kasih Coach. Gue seneng banget di hari ini diundang sama Coach Fong. Salam kenal semua buat teman-teman. Halo good people, selamat sore. Saya Wiwin. Basically saya ini ibu rumah tangga. Cuman banyak banget apa namanya ibu rumah tangga yang banyak gaya. Tapi basically saya di event, lebih di event. Lalu saya juga apa namanya art juga ya, terus juga di mompreneur juga ya. Nah yang belakangan itu mompreneur itu nggak sengaja. Hmm. Jadi apapun yang saya jalan ini semuanya ngalir apa adanya. Jadi kalau ditanya basic saya ya sebenarnya basic saya biasa aja. Saya tipikal orang yang ngikutin alur. Jadi apapun itu saya jalanin selagi itu sesuai dengan fashion saya. Jadi seperti itu. Keren banget. Nah, Mbak Win, kemarin lagi ngobrol-ngobrol Ya, kan Mbak Win cerita nih ya, 23 tahun yang lalu ya ketemu dengan ya. Pak Bob ya. Nah, boleh cerita nggak nih? Nah, Itu kayaknya merinding loh dengernya. sama saya Kayaknya itu juga. kan sangat Uh, menginspirasi saya banget gitu. Waduh, itu the best moment dan the best moment yang secara Ya. nggak sengaja itu apa namanya membuat saya kena virus dan Hmm. saya menyadari belakangan. Hmm. Jadi dulu good people ya, aku cerita basicnya nih. Hmm. Mungkin ini bisa buat pelajaran juga buat kalian nih ya. Jadi Hmm. harus aware gitu ya. 20 tahun yang lalu, bukan 20 tahun yang lalu ya, tepatnya waktu umur saya 20 tahun. Hmm. 20 tahun, jadi ceritanya itu saya dulu masih kerja di Wendy's, jadi Hmm. di restoran Hmm. sebagai GRO dan as you know ya namanya restoran franchise kan sudah apa quality controlnya harus sesuai standar. Nah, Ya. tempat yang bagus kan di mana? Di tempatnya seorang aki-aki yang kita kenal dulu tuh pengusaha besar. Nah, sambil nunggu teman saya duduk. Hmm. Datanglah ini aki-aki dulu saya nggak tahu. Hmm. Duduk terus saya ngobrol-ngobrol. Nah, singkat cerita dia bilang begini, kamu kalau begini aja udah biasa karena yang biasa itu udah banyak. Bikin kamu tuh harus bisa berbeda gitu. Terus kalau saya berbeda, terus apa lagi ya? Gali potensi diri kamu gitu. Apa Hmm. yang kamu bisa? Oke, kalau saya udah gali potensi saya, terus apa lagi kak? Gitu. Hmm. Kayak gitu. Jual diri kamu. Aduh, umur 20 tahun dengar Hmm. kata-kata itu kan, wow. Iya. Nah, itu terngiang-ngiang banget loh. Jadi buat saya yang 20 tahun dapat posisi lumayan lah ngekos terus bisa bisa punya uang sendiri, punya apa sambil kuliah gitu kan. Kayaknya kan sesuatu banget kan, bangga Hmm. banget, tapi ternyata ada yang nyentil nih. Ini kok Ya. kayaknya saya masih kurang gitu. Hmm. Aduh, jadi terngiang-ngiang gitu. Jadilah berbeda karena yang biasa tuh udah banyak. Gali Hmm. potensi diri kamu, lalu jual diri kamu.
Itu seminggu, sebulan kemudian saya baru tahu kalau itu namanya Bob Sadino. Iya. Ya, people. Itu kutipannya bagus banget ya. Beranilah Iya, berbeda ya, karena yang biasa sudah iya, banyak ya. Nah, habis itu betul. gimana tuh ya? Memang Pak Bob Jadi, Sadino itu sangat menginspirasi ya. Nah, iya, jadi uh, uh, good people. Jadi gini loh, pada waktu itu tidak ada medsos. Catat, ya, nggak ada medsos. Kalau ada, saya mungkin update status di medsos, ya. selfie. Itu adalah teman saya bilang kemudian, lo tahu nggak siapa yang duduk sama lo itu? Itu Bob Sadino, pengusaha gitu, sampai diundang ke istana. Oh ya, terus aku Keren. cari, itu Bob Sadino. Dia bilang apa? Terus aku ceritain, lu harus ingat baik-baik, mas, tapi gue disuruh jual diri gitu. Bukan begitu katanya. Coba ingat-ingat apa lagi gitu kan. Nah, itu ada fase di mana saya berpikir, ya pada zaman dulu gitu lah. Jadi masa-masa itu masa-masa saya masih ABG, masih senang-senang, kan, umur 20. Ya. Kita masa-masa apa namanya, ada fase masa ABG menuju dewasa kan, dan kita punya apalagi punya posisi, punya gaji, kan lagi seneng-senengnya, masih nggak mikir. Nah, tapi kata-kata beranilah berbeda itulah yang pelan-pelan merasuk nih ke dalam diri saya. Nah, jadi pada waktu itu kira-kira benar-benar yang menyadari kata-kata itu pada saat 5 tahun kemudian saya baru sadar. Oh, I see. Ternyata ini loh maksudnya, jual diri kamu, gali potensi diri. Mungkin kalau bahasa sekarang itu personal branding ya, teman-teman. Personal branding. Nah, itu dia. Saya baru sadar gitu. Itu 5 tahun ada proses loh. Ada proses, tapi di satu sisi saya menemukan passion saya, bahwa saya tuh bukan tipikal orang kantoran. Catat ya. Saya bukan tipikal orang kantoran, kerja di kantor diikat. Wah, saya bukan tipikal itu, dan itu saya banget gitu kan. Jadi aku saya tuh kerja di media luar ruang, wah itu ke media. Nah, di media itulah saya menemukan benar-benar real me gitu kan. Inilah saya, art, event, kreatif. Nah, itu semua itu benar-benar, wah ini ya yang namanya omongan Aki Bob ini ternyata ini gitu lah. Dan mulailah saya kayak menemukan, kalau kereta mungkin rel ya, menemukan jalur yang tepat gitu. Dan disitulah dan pada saat itu saya baru tahu yang namanya personal branding, identity, terus fashion itu pada saat itu. Dan saya benar-benar benar-benar menjalani itu semua dengan dengan ya, karena itu passion saya, jadi jalan gitu aja gitu, ngalir gitu aja. Saya nggak pernah mencari sesuatu nih. Tipsnya gimana nih ya supaya orang itu yang mungkin juga tadinya belum memikirkan ya bagaimana dia bisa memiliki misalnya unik selling point lah istilahnya, kualitas yang berbeda dari orang lain, karena kan seringkali kan kita jadi ikut-ikutin tren ya kan, kita ikutan karena lebih gampang ya kan. Nah, bagaimana caranya kita bisa merubah sesuatu ya yang biasa menjadi luar biasa? Mungkin ada tips nggak dari pengalamannya Mbak Win? Jadi dari pengalaman aku jelas gini loh, mengikuti alur boleh-boleh saja, ngikutin tren itu boleh-boleh saja, tapi jangan lupa dengan balik lagi passionnya di mana. Jadi ibaratnya mungkin boleh ada satu kata-kata lagi, yang pas banget dengan apa yang passion saya ini, dari Steve Jobs. Ya, Steve Jobs yang punyanya. Nah, itu be innovator, not follower. Jadi benar-benar boleh kita menciptakan sesuatu, mengikuti tren, tapi dengan cara kita sendiri gitu. Jadi kita nggak lepas dari identitas kita gitu. Jadi kita nggak akan keluar dari rel dari apa yang kita potensi apa yang kita punya gitu sih Mbak, sejauh ini gitu.
Ya, jadi Dan kita itu juga harus create something nih, be innovator ya. Jadi jangan betul, sampai, iya, oke kita dapat ide boleh nih ya, mungkin lagi trending gini, kita dapat ide, tapi kita juga harus punya ciri khas sendiri lah ya, supaya itu membedakan betul. kita dari yang lain. Wah, ini keren banget nih. Nah, Nah, terus itu Mbak Min, dia. saya tuh Ya, kemarin baca juga, maksudnya olahan garam. Ya, ini pindah sedikit nih ya, nah, dari personal branding, terus nah, juga ada menuju ke olahan garam. Nah, itu mungkin bisa cerita sedikit ya, pasti teman-teman juga pengen tahu nih. oke. Jadi gini ya, good people ya. Saya waktu itu 2000 berapa ya? 2019 Ya, akhir. Jadi saya bawa klien ke Pangandaran ya ya, kan, terus dia bilang kalau pantai semua pantai saya sudah jalanin gitu. Udah ya, saya nggak mau saya pantai semua sama, saya pengen sesuatu yang beda dari Pangandaran. ya. Oke, saya bawalah ke satu spot, satu destinasi yang beda gitu, yang masih asri. Nih orang nih kayaknya klien aku nih sukanya kayak gini nih, bawalah ke sana. Nah ternyata ada garam gitu, ada sesuatu gitu. Kalau saya kan ke suatu tempat pasti yang unik-unik itu yang saya suka. Dan ini Hmm. unik banget gitu. Tambak garam tapi beda gitu, karena Hmm. mungkin teman-teman pasti tahu ya yang namanya tambak garam itu di atas pasir di Hmm. pinggir laut. Nah ini beda say, di Hmm. atas tambak tunnel, terus ada screennya gitu, di keren Hmm. banget. Dan begitu saya lihat garamnya ternyata bersih banget, Hmm. bersih banget, dan itu natural gitu. Karena saya Hmm. tahu natural itu karena saya bergerak di komunitas zero waste, jadi itu yang Hmm. namanya natural sea salt lah bahasa orang Hmm. bulenya. Jadi bener-bener itu natural banget, dan itu putih bersih percis kayak kristal, kayak sabu lah. Jadi cuman yang bikin saya miris itu ternyata garamnya itu harganya murah, saudara-saudara. Hmm. Murah banget, itu miris banget gitu. Jadi Hmm. ada satu momen yang saya tanya dong, saya kan Hmm. tipikal orang yang kepo kadang. Jadi Hmm. saya tanya, kenapa garam kayak gini kok nggak laku, terus Hmm. harganya kok murah? Iya, karena kita kalah sama yang industri gitu Hmm. kan. Hmm. Ya singkat cerita, oke lah, akan saya buktikan gitu Hmm. kan. Karena garam ini harus bisa di add value. Hmm. Jangan dijual ya garam lagi gitu. Ya, Pasti ya, harganya akan sama. Ya sama. udah, Ya. karena visinya beda mungkin ya, namanya di kampung ya. Ya saya juga menyadari, oke Kang, gini aja deh, garamnya saya beli sama Kang, saya bawa ke Jakarta ya. Hmm. Nah, itu saya coba tuh, tertantang lah sebagai seorang event, Hmm. tertantang lah untuk create ya kan. Ini Ya, garam gimana caranya di add value ya. supaya ini naik banget. Nah, Ah. karena saya pernah handle satu event yang berhubungan dengan kosmetik, spa dan lain-lain. Saya pernah belajar sama ahlinya. Nah, saya Hmm. coba nih. Ternyata bisa, Hmm. dari mulai bikin logo, terus packaging sampai kemasannya saya coba, saya create, saya branding, terus saya Hmm. launch dan saya Hmm. jual. Hmm. Ternyata dalam waktu 6 bulan itu wow, luar biasa sih gitu garamnya, karena tampilannya beda jadi batsol. Jadi Wah, keren banget nih. garam Jadi ya jadi penasaran nih. garam Ya, ya. jadi garam itu saya olah jadi batsol dari Hmm. harga 3.500 per kilo. Hmm. Bayangin, 3.500 masih jauh kan Ya, dari beli beras 1 liter. ya. Saya create 2.500 to be 35.000. Nah, Wih, keren. nah, itu benar-benar satu pembuktian yang buat saya, wah ini harus di petani ini harus dibina nih. Cuman Ya. ya karena kan itu balik lagi, itu masih rule ya, proses panjang juga, tapi at least saya udah bisa membuktikan bahwa segala sesuatu kalau di-upgrade, kalau kita punya style dan punya kelas tersendiri, pasti akan bisa gitu ya. Itulah berani berbeda, karena yang biasa udah banyak yang jual garam banyak Bu. Ya, Ya ya. Mas, sekarang gimana caranya ngejual garam tapi dengan value yang berbeda, dengan tampilan yang berbeda, itu maksudnya. Nah itulah, jadi kenapa saya jadi
apa namanya, akhirnya yang membawa saya, ternyata saya jadi UKM nih Bu. Ya, ya, ini keren loh ya. Karena kan Iya, kalau kita lihat sebenarnya benar ya, kayak di desa. Ini kan di desa Pangandaran ya, berarti ya. iya Terus betul di yang luar Pangandaran. biasanya itu adalah Mbak Win ketika lagi bermain ke sana punya ide gitu kan. Seringkali orang yang ngelihat ya lewat aja gitu ya. Itu bisa Iya, muncul ide, terus udah gitu ada kreativitas untuk diolah lagi ya. Garamnya itu diolah dan akhirnya di repackage dan di branding dan ternyata bisa ditingkatkan value-nya. Dan ini kan pasti sangat membantu banget ya untuk paling tidak ya untuk orang-orang yang di desa Pangandaran itu ya kalau bisa terangkat ya betul. usahanya ya ini luar biasa loh Mbak Win. Kemudian ya Mbak Win, gimana sih caranya Mbak Win tuh ketika melihat suatu peluang atau kesempatan untuk kayaknya ini kita bisa naikin nih ya value-nya atau apa. Itu kok bisa ada keberanian. Kan setiap orang kadang-kadang punya ide ya, tapi kayaknya susah lah gitu ya. Kayaknya ini gimana lah. Nah, kenapa Mbak Win tuh bisa punya keyakinan ya bahwa ini bisa saya lakukan. Nah, itu dari mana tuh Mbak Win? Nah, jadi kalau saya tipikal motonya itu be kreatif, be positif, dan be produktif. Nah, namanya mungkin karena bergerak di satu event, jadi selalu terbiasa create, bikin make a list. Jadi ini diapain nih? Dan itu selalu kalau mau membuat sesuatu, saya lihat dulu nih, ini produk di luaran itu apa gitu kan? Yang sudah beredar tuh apa? Tapi kita harus punya cara tersendiri nih, jangan niru-niru gitu. Kalau niru aja sama aja bohong ya kan. Nah, jadi itu saya yang bikin saya coba amati itu dah satu storytellingnya dari based onnya tuh dari based on behind story behindnya itu dari storytellingnya. Ini ceritanya seperti apa ini. Nah, karena dari storytellingnya itu udah ini harus diangkat nih gitu kan, harus dijadikan sesuatu, harus to be something. Jadi dari mungkin kalau istilahnya from nothing to be something ya kan, from zero to be hero. Nah itu jadi saya selalu melakukan satu ya maklum orang event ya kan, jadi A to Z tuh bener-bener dipikirkan gitu. Jadi iya, jadi ada apapun itu yang menurut menarik perhatian saya, selalu saya iseng. Jadi cuman buat catatan dulu, note. Kalau ada waktu luang baru buka catatan, terus ini diapain ya, seru juga gitu. Karena yang namanya ide itu kalau ditunggu-tunggu itu nggak akan terlaksana. Jadi jangan pernah menunggu. Jangan pernah menunggu. Nah, terus dari situ ya akhirnya ini berkembang terus ya. Akhirnya Mbak Win itu punya brand namanya Respect Local Wisdom ya. Respect Local Wisdom, di mana kemudian juga masuk nominasi Beli Kreatif Lokal Indonesia ya dari Bekraf. Ini luar biasa banget loh. Jadi dari satu tindakan yang dilakukan terus kemudian berlanjut-lanjut ya. Nah, ini bisa cerita nggak akhirnya bagaimana caranya bisa masuk produk-produk lokal ya untuk meningkatkan value dari produk-produk lokal. Oke, jadi gini, pada waktu itu kan di Mandasari ini kan salah satu kearifan lokal ya kan. Ini satu kearifan lokal yang harus diangkat karena saya bilang ini bisa mewakili nih, bisa juga jadi jadi identitas atau brand dari Pangandaran atau apalah identitas. Cuman karena itu ternyata masih jalannya panjang, jadi saya coba create. Ternyata dari skup Pangandaran aja yang kecil banyak kearifan lokal yang saya lihat nih, kayaknya berseliweran dan itu jadi diminati asing. Di sana ada moringa, ada garam, ada moringa, ada kalau bahasa luarnya itu ada moringa, terus ada VCO, terus ada tamano oil, ada clover, macam-macam, dan itu bisa diangkat gitu. Nah, itu kenapa saya coba create itu karena kearifan lokal khas Jawa Barat itu banyak, makanya saya create brand namanya West Java. Nah, jadi bikin logonya itu West Java dengan moto Respect Local Wisdom, karena banyak orang, terutama anak muda ya,
anak muda sekarang ini udah lupa namanya kearifan lokal. Lebih ke apa namanya, lebih ke barat-baratan lah, yang lebih ke lebih kekinian atau apa, tapi lupa dengan namanya kearifan lokal. Nah, ini saya coba mengangkat dengan moto itu based on respect local wisdom. Itu banyak yang sih diangkat dari garam. Nah, itu saya coba, itu serius Mbak. Nggak cuman produknya, create media sosialnya juga, websitenya juga, jadi sejalan. Saya buat tuh sejalan gitu, dari hulu dari hulu ke hilir gitu. Itu saya jalanin itu gimana, dan ternyata lurus-lurus aja. Oh ya, rintangan itu pasti ada. Nah, ternyata ada salah satu teman yang saya nggak tahu, ada yang nominasiin. Ternyata saya ditelepon sama Backcraft tuh, itu 6 bulan loh Mbak. 6 bulan saya launch itu, ternyata diapresiasi. Wah, saya seneng banget tuh. Masuk ke beli kreatif lokalnya Backcraft, dari 1000 masuk ke 100 gitu kan. Event gak lolos itu suatu pencapaian sih kalau buat saya gitu. Jadi saya jadi selalu pesennya sama anak muda Jawa Barat, terutama ya, respect local wisdom, angkat kearifan lokal khas Jawa Barat. Banyak loh. Gitu. Jadi ternyata kalau kita lihat sebenarnya banyak banget yang bisa kita tingkatkan ya, value ya, dari sebenarnya ya itu ya, barang-barang yang kita bisa lihat yang dekat dengan kita nih ya, yang kita tuh nggak tahu. Kayak kita Indonesia juga ada loh gitu ya. Seringkali kita langsung taunya dari brand-brand yang luar ya. Nah, makanya penting banget ya bahwa kita itu juga melihat ya bahwa sebenarnya di Indonesia kita juga banyak nih ya yang bisa kita beli juga ya. Jadi ini luar biasa. Kemudian gimana caranya sampai punya zero waste project? Itu kan kayaknya berbeda juga nih. Apa yang menginspirasi Mbak Win ya, terus akhirnya juga masuk ke dalam gerakan zero waste? Karena sekarang kan zero waste ini menjadi sangat tren ya, khususnya ketika kita melihat pandemi ini kan mengajarkan kita bahwa kita harus take care of our ini nih ya, bumi ya. Bumi ini harus kita jaga gitu ya, kita harus lestarikan. Karena kalau misalnya terjadi apa-apa, sebenarnya kita ya dan generasi-generasi yang akan datang itu akan yang dirugikan. Jadi makanya kita harus take care. Nah, ini salah satu programnya juga kan zero waste. Nah, coba mungkin bisa cerita ke teman-teman sebenarnya zero waste project itu apa, Mbak Win? Oke, jadi karena berbekal saya belajar dari body care, dari komunitas body care, terus yang merambat ke zero waste. Zero waste itu jadi komunitas yang benar-benar berbahan natural dan menghargai alam. Jadi no plastik, no chemical segala macam, itu udah fasih banget, udah is emas banget. Nah, pada waktu itu jalan aja begitu, itu udah jadi satu pakem buat saya, bahwa produk yang saya buat ini di bath salt itu semuanya bahan natural Mbak. Jadi kita mungkin kategorinya artisan ya, artisan dan made by order and limited, karena bahan bakunya benar-benar natural. Nah, sampai satu momen ada klien yang minta dibantu sama saya untuk bikin kafe. Bikin kafe ya Mbak. Bikin kafe ya udah. Oke, di daerah Cipete ya. Udah saya bikin kafe. Ini kafe ini sekarang semua orang punya kafe. Daerah Cipete, you know lah, banyak banget kafe. Tapi harus ada sesuatu yang beda nih. Semua kafe, tapi nggak ada yang punya satu spot untuk bikin kayak kayak tempat workshop, terus tempat kegiatan. Nah, jadi kafenya itu saya setting jadi tempat kafe sekaligus buat bisa disewa, bisa juga bikin kegiatan kelas-kelas. Nah, saya undang tuh beberapa komunitas untuk bikin kelas-kelas. Nah, di situ saya melihat ini ampas kopi kok banyak banget ya. Terus saya tanya, di kemana dibuang? Terus buat apa? Buat pupuk, Oke. Saya buka kamus lagi. Perasaan kalau bikin body care, perasaan kopi juga salah satu bahan baku. Nah, ternyata saya iseng tuh bikin sabun, Mbak. Oh, bikin sabun. Jadi
kopinya itu, ampas kopi itu saya bikin sabun, terus bikin masker, terus bikin aromaterapi Ya, buat di ruangan dan buat di mobil, tau kan yang digantung-gantung. ya. Nah, iya, itu aromaterapi kopi. Nah, itu saya bikin dan itu jadi akhirnya saya bikin penawaran sama yang punya kafe, bro, ini ampas kopinya gua olah boleh ya, tapi lu kasih gue budget. Nanti gue balikin udah dalam bentuk produk, bisa bikin jadi giveaway gitu. Oh iya ya, keren juga ya. Akhirnya jadilah project itu Zero Waste yang saya tawarin ke beberapa kafe, dan saya juga sempat ngajar-ngajar ya sebelum pandemi PPKM gitu, bikin kelas seperti itu. Jadi intinya Zero Waste itu kita mengajarkan terutama kafe ya, itu kafe itu sehari yang kafe sepi aja 5 kilo ada Mbak kebuang ampas kopi, sayang banget. Nah ini gimana caranya kalau diolah itu bisa jadi sesuatu juga, dan itu yang punya kafe sempat sumbangin ke yayasan, jadi dijadiin souvenir sama mereka, terus dijual. Nah, waduh itu berkah banget gitu kan, dan saya juga senang banget punya manfaat gitu buat orang lain, terutama buat anak-anak panti gitu kan. Itu banyak banget sih. Keren gitu, banget intinya. ya. Itu bisa kepikiran loh ya. Sebenarnya setiap orang kan pasti juga ngelihat ya, tapi yang ini ya melihat peluang itu, ide itu memang mahal ya. Mahal. Intinya tuh ide itu memang mahal. Jadi memang Mbak Win ini punya mata ya, dan pikiran itu yang kreatif banget. Ngelihat sesuatu bisa kepikiran ada peluang, kayaknya ini kita bisa begini, kayaknya kita bisa itu ya, dan begitu mau dicoba gitu kan. Itu kan jarang sekali ya orang itu seperti itu. Jadi ada brand West Java Mahakarya, ini adalah olahan garam ya. Kemudian juga memiliki moto respect local wisdom. Itu sangat luar biasa nih, teman-teman bilang udah angkat jempol ya ini semua ya. Jadi kalau kita lihat dari satu ide muncul satu brand, kemudian dari brand itu dikembangin, dan kita juga memiliki gerakannya adalah respect lokal ya, local wisdom, supaya orang-orang yang di daerah, paling tidak generasi muda juga menghargai lah ya produk-produk dari lokal ya, dan juga ini bisa mengangkat ekonomi daerah ya, ini khususnya di Pangandaran, supaya mereka juga bisa berkembang. Itu luar biasa ya Mbak Win, itu salut banget sama Mbak Win. Kemudian tadi Zero Waste Project, kita setiap hari juga ke kafe Mbak Win, tapi nggak kepikiran ya ampas kopinya itu mau kita apain gitu ya Mbak Win. Karena mungkin lewat. Nah ini juga nih ada bilang nih the power of mak-mak. Itu dia. The power of mak-mak. Jadi jangan ini ya, jangan abain mak-mak ya. Mak-mak kalau udah bergerak lewat. Jadi ya itulah. Jadi intinya itu sih Mbak, maksudnya kita melihat sesuatu itu jangan terlalu kalau bahasa gaulnya mungkin santuy aja, karena saya biasanya kayak gitu, santuy aja, dari melihat sesuatu dengan kayak ngelihat permukaan air kan, lihat gitu, jadi nggak usah buru-buru ngelihat oh ternyata jernih banget, ada apa ya gitu, ada sesuatu yang itu kita akan muncul lah ide-ide itu. Dan karena saya tipikalnya punya satu moto pada diri sendiri yang ke diri saya itu adalah be kreatif, be positif, be kreatif, be produktif. Nah, jadi selalu menekankan pada diri saya apapun itu bisa di-create gitu, yang bisa menghasilkan. Karena apa? Saya bukan tipikal orang yang digaji. Saya bukan tipikal orang yang di-hire sama perusahaan. Jadi nggak ada gaji bulanan. Jadi saya harus bisa mempekerjakan diri sendiri. Gimana caranya bisa menghasilkan. Dan ingat juga, ini juga pengalaman buat ibu-ibu ya, ibu-ibu terutama ya yang biasa kerja terus tiba-tiba sekarang di rumah gitu kan. Do something, gali potensi diri, terus apa yang bisa mulai, kayak iklannya marketplace, mulai aja dulu gitu kan. Jadi jangan pernah juga gitu, dan kita harus bisa melihat peluang buat pos A, pos B, pos C yang bisa menghasilkan tiap pos-posnya. Dan jangan lupa
punya manfaat buat orang sekitar, ya entah ke tukang sayur lah, petani lah, yang bisa saling gitu kan. Karena kalau kita cuman buat diri kita sendiri, kita selfish gitu kan. Jadi kalau bisa jalan sambil bisa menggandeng orang lain, itu bagus banget gitu sih. Kalau kalau saya ya. Jadi menginspirasi sekali nih ya Mbak Win ya. Jadi kita itu harus selain ya kita itu merencanakan diri kita nih apa yang kita ingin lakukan dalam hidup ini, tapi kita juga mesti lihat apakah yang bisa kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita ya. Tadi ada tukang sayur ya, petani lah, atau misalnya daerah tempat tinggal kita ya, desa kita gitu ya. Apakah ada yang bisa kita angkat supaya mereka juga bisa mengalami ini ya terobosan ke apalah ya, supaya semakin dikenal wilayahnya, juga mereka bisa meningkatkan value-nya. Jadi hari ini tuh banyak banget ya rasanya kalau saya mendengarkan sekilas perjalanannya Mbak Win tuh luar biasa ya. Kita mendapatkan banyak sekali inspirasi dari produk olahan garam ya, dari kemudian ada yang produk herbal ya, herbal dan spa ya, dan juga sampai ke produk yang zero waste ya, gerakan zero waste. Nah, kira-kira rencana kedepannya nih Mbak Win, apa yang Mbak Win ingin lakukan? Karena kan di saat pandemi ini kan kita lihat banyak sekali orang yang terkena dampak juga ya. Kira-kira apa yang menjadi ide Mbak Win nih ya untuk seterusnya melihat kondisi seperti sekarang? Jadi kalau saya sebisa mungkin karena melihat situasi yang seperti ini ya, dan saya juga kalau dibilang WFH mungkin saya udah berapa 10 tahun yang lalu kali udah WFH duluan gitu. Cuman teman-teman banyak teman klien keluarga yang pada posisi yang tiba-tiba kayak kaget kayak gitu kan. Jadi sebisa mungkin saya coba kolaborasi lah ya, karena sekarang dengan kondisi saat ini kita nggak bisa melangkah sendiri, kita harus bisa tergabung dengan suatu komunitas atau teman yang satu passion dengan kita, supaya kita bisa jalan bareng-bareng, bisa membuka peluang, dan juga yang terpenting adalah membuka wawasan. Itu penting banget, karena yang bisa menyelamatkan saya kalau dipikir-pikir ya coach ya, yang bisa menyelamatkan saya pada waktu setahun yang lalu itu, bayangin aja saya sudah divonis event sudah tidak ada lagi, sudah dipospon, pada waktu itu dipospon dengan waktu yang tidak ditentukan, sampai ada kata oke, kita tidak ada budget lagi, kita nggak ada event lagi. Saya pegang empat brand ya, saya pegang 4 brand dan 4 tahun berturut-turut pegang salah satu bank, dan itu aduh, itu ada pukulan terberat saya rasa buat semua pekerja event juga, itu pukulan terberat ya. Nah, dari situ yang kalau dipikir-pikir sampai sekarang ya coach ya, yang bikin yang menyelamatkan saya 3 itu positif. Kalau saya nggak berpikiran positif pada waktu itu, mungkin saya udah close down, udah stres, udah sama seperti ibu-ibu yang lain. Mungkin ada momen seorang ibu yang ya mungkin kalau orang hamil mungkin baby blues ya. Jadi ada satu masa yang bikin seorang semua orang pasti akan down ya, kalau kita nggak bisa berpikiran positif. Terus yang kedua, kreatif. Kalau saya nggak kreatif, nggak bisa mempekerjakan diri saya sendiri, oke, pos yang satu udah ditutup, udah nggak ada lagi penghasilan lah ibaratnya, saya harus menciptakan satu pos baru lagi. Itu kalau pada saat itu saya nggak berpikir kreatif, saya akan kalah kalah oleh keadaan. Dan yang ketiga, produktif. Kalau saya nggak mencoba, nggak mencoba dan melakukan sesuatu, saya akan nggak punya apa-apa pada saat ini gitu. Jadi intinya kalau dipikir-pikir ya coach, itulah tiga hal itu yang menyelamatkan saya, yang bisa survive sampai saat ini. Nggak punya kerjaan. Pada saat awal pandemi terkena dampak ya, karena kan juga banyak event-event yang sering diselenggarakan harus terhenti ya oleh karena pandemi. Tetapi karena tetap memiliki pemikiran mindset yang positif, sehingga kan melihat sesuatu tuh dengan optimis ya. Jadi pasti ada jalan ya. Satu pintu tertutup tadi, satu pos tertutup, pasti ada pos-pos lain yang akan dibukakan. Jadi
harus kreatif dan juga kita harus terus melangkah nih, jangan kita nunggu kapan nih selesai ya. Jadi kita harus terus Ya. produktif dan akhirnya kita bisa terus berkembang. Nah, Mbak Win, ini kalau misalnya himpunan seluruh pendidik dan penguji Indonesia ini sebenarnya gerak apa ini tentang apa nih, Mbak Win? Mungkin bisa Jadi cerita-cerita menarik ya. HISPI itu waktu itu saya handle event kosmetik, Oh, oke. event kosmetik, terus salon dan para salon lah, para Hmm. pekerja salon. Jadi Hmm. saya dapat kesempatan untuk dari dinas sosial ya waktu itu handle Hmm. untuk bikin kursus, Oh, membawa ibu-ibu untuk pelatihan gratis, oh, pelatihan rambut, tata rias wajah gitu kan. Banyaklah itu adanya di tiap kelurahan. Nah, itu saya masuk ke situ dan saya bantu Ibu Ulfa, yaitu ketua HISPI Jakarta Selatan. Dari Bu Ulfa lah saya hmm. punya jalur untuk ya ngajar-ngajar, terus ikut workshop-workshop dengan klien-klien kosmetik ya waktu itu, Ya, workshop-workshop, pelatihan-pelatihan. Itu simple step yang secara nggak langsung itu ya ngalir begitu aja, dan ternyata ah, itu peluang-peluang gitu yang next day gitu, pada kemudian hari akan jadi satu peluang baru gitu. Nah, ya. disitulah HISPI itu. Jadi HISPI itu himpunan pendidik dan pengajar seluruh Indonesia. Jadi Hmm. pengajar, ada banyak pengajar itu. Jadi ada pengajar salon, terus Hmm. ada motivator, macam-macam sih. Dan itu di bawah Kementerian Pendidikan Hmm. gitu. Saya Ah. di Dailat jadi humas sih waktu itu ya. Cuman Hmm. karena intinya seperti itu sih. Jadi banyaklah kita bergabung dengan komunitas Hmm. yang bisa menambah wawasan. Itu sih Coach, Ya, ini pengalaman saya. jadi walaupun kita di rumah aja, jangan sampai kita tuh merasa nggak ada yang bisa kita lakukan ya. Jadi sebenarnya banyak Tuh, banget yang kita bisa lakukan, kita banyak. karyakan ya. Asal kita itu harus terus berpikir positif dan kreatif nih ya, terus berusaha. Nah, Nah, itu. luar biasa banget loh ya. Nah, bagaimana caranya? Mbak Win kan udah sibuk banget. Nah, kembali lagi ya ke topik saya adalah semua butuh me time. Bagaimana Mbak Win memiliki waktu ya untuk diri sendiri ya? Bagaimana apa yang dilakukan saat Mbak Win melakukan me time? Pada saat me time itu saya tuh sangat karena di bidang ini ya, di bidang body care, erat kaitannya. Jadi yang terpenting itu pikiran, Pikiran. pikiran. Jadi ya, yang terpenting itu pikiran. Dari semua manusia itu yang terpenting itu Ya. pikiran. Kalau pikiran kita sehat, pasti badan kita sehat. Jadi me time saya adalah uh, bukan menyendiri ya, menyenangkan diri sendiri ya, menyenangkan diri sendiri tuh banyak, nggak harus mahal sih kalau buat saya, Ya. cukup dengan ya perawatan, terus Ya. massage atau melakukan hal-hal yang quality time bersama teman dan bersama keluarga gitu. Dan tapi yang paling menyenangkan adalah quality time bersama teman baru. Itu Hmm. ikut kursus-kursus. Saya banyak loh Mbak dapat kursus-kursus Hmm. gratis. Hmm. Foto ikut satu kursus foto smart fotografi kan. Ya. Jadi banyak sih itu me time buat saya itu seperti itu. Jadi Jadi menyenangkan ya. pengembangan diri ya. Kalau kita itu Ya, manfaatkan waktu ya untuk diri sendiri, kita bisa menggali nih potensi kita, dan bahkan kita juga bisa kenalan relasi-relasi yang baru ya. Kita bisa mendapatkan juga ya pembelajaran-pembelajaran yang baru. Wah, luar biasa banget ya hari ini sharingnya dari Mbak Win. Nah, Mbak Win impiannya tuh apa sih? Impian saya sih simple aja. Yang penting apa yang saya lakukan ini bisa membantu saya untuk meningkatkan kemampuan. Yang kedua, ya balik lagi ke value. Value itu kan namanya value itu kan nggak bisa dinilai juga ya. Ya. Kadang kita mau lebih, tapi ternyata kita cuma dapat segitu. Ya. Saya sih orangnya yang nyantai-nyantai aja. Yang penting apa yang saya lakukan itu bisa menghasilkan buat saya juga, dan buat orang lain. Simple aja sih seperti itu Mbak. Nggak muluk-muluk, karena
kita balik lagi dengan kondisi saat ini. Jadi Ya. kita bersyukur aja dengan apa yang kita punya saat ini ya. Jadi itu Ya. aja sih Mbak. Wah, keren banget ya. Jadi Bisa. bersyukur apa yang kita punya ya. Lalu kita harus terus-menerus upgrade skill, kembangin potensi dalam diri ya. Kita kalau jalan-jalan Iya. kemana-mana nih mesti belajar kayak Mbak Win. Lihat, wah ini bisa nih ya kita kerjain ya. Ya kan? Akhirnya kan pergi ke Desa Pangandaran terus ngelihat, ih ini bisa jadi olahan garam, bisa dikemas lagi, lalu dijual lagi ya. Ini kan luar biasa ya. Kemudian juga ke kafe-kafe, semua orang juga ke kafe-kafe yang nggak kepikiran itu ampasnya itu kita mau jadikan apa, tetapi Mbak Win bisa rubah, diolah lagi sehingga ampas itu bisa dijadikan lagi produk yang valuable yang juga bisa digunakan ya. Jadi akhirnya juga berkontribusi untuk alam gitu ya, karena memakai waste yang ada ya, mendaur ulang kan istilahnya. Wah ini luar biasa banget. Jadi teman-teman ya, kalau yang ada yang ingin bertanya ya silakan, kita masih ada sedikit waktu ya bersama-sama dengan Mbak Win. Tidak terasa kita sudah hampir 1 jam loh Mbak Win ya. Mungkin masih ada 10 menit lagi ya. Iya ini udah 40-an menit ya. Jadi mungkin masih ada sekitar 10-an menit. Teman-teman kalau misalnya ada yang ingin bertanya ya boleh. Nah ini dari Ati nih ya, me time yang merecharge, itu yang sering Fong bilang. Nah, hari ini ya ada giveaway dari Mbak Win. Untuk teman-teman yang komennya paling bagus itu akan mendapatkan giveaway. Itu bagus banget, cantik banget tuh. Ini ya, giveaway-nya. Jadi ini saya kasih giveaway. Ini olahan teh. Ini baru nih, produk baru dari West Java, olahan teh. Jadi Hosti Blend khas dari Jawa Barat, Tasik. Teh kebunan teh dari Tasik. Jadi sekarang West Java ada berapa banyak kan? Awalnya olahan garam, terus sekarang ada produk-produk apa lagi West Java ini, brand West Java? West Java itu karena mengangkat kearifan lokal, jadi ini ada story behind-nya loh. Jadi Lebaran kemarin itu penggalangan dana, pernah dengar kan? Harga buah murah dibuang ke sungai, harga telur murah buang. Nah, ini kalau saya memanfaatkan gimana caranya buah itu bisa, ya saya tadi lagi add value. Jadi diolah nih, teh dan buah dicampur jadi satu, buah, bunga, dan rempah. Ini bunga dan rempah, terus dikeringin gitu, dijadiin produk teh. Iya, jadi Hosti Blend namanya itu. Jadi teh olahan yang sudah di mix dengan yang ini, yang bunga-bungaan ya. Ada kalendula, ada dry rose, ada rosella, digabung jadi satu. Jadi kalau cara bisa bikin dia mengeringnya itu caranya gimana? Itu apa? Jadi ada mesin dehidrator. Saya beli mesin dehidrator, jadi semua dikeringkan. Kalau teh ini dari petani di Tasik, di Pasir Gembong, dia datang ke saya, teteh kumaha iya teh kalah itu sama industri, ini diapain, di mana hargana gitu kan. Oh ya udah, sok Kang, kebetulan ada buah nih, sok ayo kita olah-olah aja. Mangga teh, saya mah bingung mau diapain, sok terserah teteh deh. Jadilah ini. Wah, ini keren banget. Ya, ada ceritanya makanya. Tip nih buat teman-teman yang ngasih komen, like dan follow Instagram West Java dan Wiwin, personal IG, terus komen tentang Be Different dengan versi kamu. Jadi nanti dapat versi. Nah, Be Different. Nah, jadi teman-teman pastikan ya nanti komen dan follow akunnya West Java dan juga Mbak Win ya. Silakan nanti langsung follow aja nih sekarang ya, sebelum nanti teman-teman lupa. Nah, nanti teman-teman harus ceritakan caranya bagaimana ya supaya bisa be different ya. Nah, jadi nanti ya dipilih nih ya, pemenangnya akan mendapatkan. Itu menarik banget ya. Jadi ngelihat banyak buah yang dibuang pada saat pandemi, wah ada ide nih, mesti diapain ya. Kemudian ya ada kepikiran lagi beli dehidrator ya untuk diolah, terus akhirnya bisa membentuk suatu produk ya yang sekarang juga bisa digunakan ya. Nah ini ada komen dari Packing Duck Lovers nih, halo. Halo, ini Cincin. Halo Cici. Nah ini juga
juga ada dari Kak Dila. Kak Dila bilang, salam sore dari Singapura. Halo Kak Dila. Suka sharingnya Halo, katanya nih Mbak Win. ini teman saya dari Singapura. Senang Wah, banget. iya. Kreatif juga. Orang Hmm. Indonesia tinggal di Wah, Singapura dan keren banget ya. bantu, bantu UKM lokal. Hmm. Salut lah buat Sisi. Lah buat Cinkin juga. Bos bebek tuh. Iya. Cici mah, Cici Cinkin mah udah oke banget. Nah, udah mestinya kita ajak live bareng nih ya. Nah, ini juga ada Iya. pertanyaan, Mbak, pertanyaan dari Mbak, dari Kak Amira ya, Kak Amira. Bagaimana caranya Bu Wiwin mengatasi rasa jenuh atau mood yang berubah? Terima kasih. Oke, saya sih semua perempuan pasti mengalami fase mood ya, mood yang Ya, ya. berubah, mood-moodan. Kalau saya tipikalnya ya tinggalin aja dulu, udah lupain dulu, udah Hmm. enjoy aja dulu, nonton atau apa gitu, lakukan Hmm. sesuatu yang nggak banyak mikir, udah, Nggak banyak pikir udah ya. terus nggak banyak mikir, udah baru kita balik lagi. Apa sih yang bikin kita sampai stuck, sampai bisa jenuh tuh kenapa? Dicari gitu. Eh, Dicari masalahnya apa gitu. Karena kan Ya. pasti kita namanya emak-emak, Hmm. emak-emak tuh multi talenta banget ya. Ini Ya. saya akuin ibu-ibu di seluruh dunia multi talenta loh, karena Hmm. jadi pengajar, jadi koki, jadi juru keuangan, itu banyak banget tugasnya. Pasti akan merasa jenuh. Nah, Ya. jadi kalau versi saya adalah lupain dulu sejenak, terus Lupain dulu lakukan sejenak. sesuatu. Tadi mulai aja dulu, sekarang ada lagi nih ya metode lupain dulu sejenak. Iya, lupain aja. Kalau Ya. udah kepala udah stuck, Hmm. ngapain Ya, mulain dulu kan? ya, Kita ya, perlu ya. perlu jeda, Hmm. perlu jeda untuk mengatur strategi atau melihat lagi apa sih yang harus kita lakukan. Kenapa bisa sampai jenuh? Terus kenapa kok bisa sampai seperti ini gitu? Cari unsur why-nya gitu. Ya santuy aja, nggak usah terlalu Ya, dipikir yang berat gitu. ya. Dilan aja nggak sanggup, Bu. Jadi pastikan ya teman-teman semua ya, kita juga walaupun kita sibuk nih ada kegiatan, nah kita juga harus punya waktu untuk me time yang mungkin tadi Mbak Win bilang kan nonton lah atau belajar sesuatu ya, keterampilan yang baru ya. Iya, Dan juga yang penting adalah kalau memang udah rasanya penuh banget, itu normal lah ya, semua orang pasti merasakan seperti normal itu pasti. ya kan. Jadi ya udah lupakannya sejenak ya, supaya kita itu merecharge lagi ya, mungkin kita bisa pesan pesan makanan, beli teh ya, apapun itu ya, Betul. supaya kita itu Iya, bisa betul. enjoy dan akhirnya nanti kita bisa menemukan kembali keseimbangan kita ya. Nah ini dari Kak Dila, Tuh. nggak sabar nyobain produknya Bu Win, khususnya hari ini sampai Singapura, tapi salah kirim agennya. West Java maju berkembang, be different Amin. Terima Be different kasih. memang produknya West Java. Let's go internasional UMKM NKRI. Wah, ini kita ucapkan ya, harus nih ya. Salut banget UMKM nih sama, NKRI ini harus go internasional nih. iya, saya salut banget sama Sis Dila yang Hmm. mau beli produk lokal dan Ya. dibawa keluar dan dikasih tahu teman-temannya aja. Salut banget. Saya seneng banget, Hmm. respect banget ya. Ya, Nggak ya. cuma bener respect dari hati saya yang terdalam gitu kan. Hmm. Salut ada orang Indonesia tinggal di luar masih beli produk lokal khas Produk lokal. Indonesia. Iya. Senang banget gitu kan. Terima kasih nih Sis Ya, Dila. nih. Ini benar-benar supporter nih ya, Kak Dila ini ya. Karena kan kalau mau beli teh bisa nih cepet nih belinya di sana, tetapi mau ya Betul. untuk mendukung ya supaya produk-produk Indonesia pun bisa ada di apa negara tetangga ya. Ini luar biasa nih Kak Dila ya, Betul. semangatnya, Tenang, itu dukungan semangatnya maksudnya. ya. Hmm. Ketemu Nah, teman baru, ketemu komunitas. Nah, jadilah seperti itu. ya, jadi teman-teman pastikan ya, kita itu walaupun di rumah aja, jangan sampai kita merasa jenuh, bosan, kayaknya nggak ada apa-apa. Setiap kita buka mata tuh pasti ada peluang. Ini belajar dari Mbak Win ya, ngelihat buah yang kayaknya dibuang sayang, kayaknya bisa kita olah, ya kan? Lagi jalan-jalan Betul. ya, ke Pangandaran ngelihat garam, kayaknya bisa diolah garam, di revalue lagi ya. Jadi saat ini saya rasa kita juga harus reinvent, revalue diri kita nih. Kalau hari ini misalnya Betul. pekerjaan kita terkena dampak, mungkin kita harus switch nih, ya mencari
kreativitas yang lain ya yang bisa kita tonjolkan, karena setiap dari kita kan tadi multi talenta ya. Multi Betul, talenta, nggak betul. cuma satu ya. Jadi kita serba bisa. Jadi pastikan teman-teman juga semangat, punya keyakinan ya, dan juga tadi itu penting 3 hal ya: be positif, Be be kreatif, positif, dan be kreatif, dan be produktif ya. produktif. Nah, jadi Betul. terima kasih Mbak Win untuk waktunya, dan terima kasih teman-teman yang sudah Sama-sama. bergabung. Ingat ya, tadi ada challenge yang diberikan ya, teman-teman boleh komen, follow ya, follow West Java, dan juga follow Mbak Win ya, dan nanti berikan komen dan ceritakan bagaimana sih Anda berbeda ya. Beranilah berbeda karena yang biasa sudah banyak ya. Jadi Nah, sebagai penutup Mbak Win, mungkin apakah ada lagi yang ingin disampaikan kepada teman-teman untuk menyemangati ya, supaya semuanya juga mau kayak Mbak Win nih ya. oke, buat nih khususnya buat para perempuan di seluruh dimanapun berada, khususnya buat para perempuan, dan saya respect dengan saat ini karena selama pandemi saya banyak jalan dan bahasa aku lihat ternyata perempuan terdepan Ya, terdepan untuk do something yang yes. buka lapak lah, jualan, dan itu menyampingkan rasa malu dan optimis untuk melakukan sesuatu, dan saya salut. Nah, buat para perempuan dimanapun berada, jangan pernah berhenti untuk belajar, karena belajar itu nggak ada waktunya, nggak ada expire date-nya. Belajar itu bisa kapan saja dan sama siapa saja, dan gali terus potensi yang kamu bisa, dan explore. Jadi pesan saya seperti itu, tetap positif, berpikiran positif, karena positif itu bisa menumbuhkan suatu semangat, suatu kreativitas, dan bisa produktivitas gitu. Jadi Yes. seluruh Indonesia tetap semangat ya, wanita itu hebat loh saat ini Yes gitu. ya. Jadi ini ingat ya, pesan penting ya, wanita itu hebat ya, tetap semangat ya. Dan ini ada pesan dari Kak Dila ya, terima kasih kembali ya Bu Win. Selain suka dengan produk sendiri, tidak salah juga kita membantu mengenalkan produk kita ke lain negara ya. Jadi Ya, terima kasih ya. Nah, ini luar biasa nih ya supportnya. Dari Kak Amira bilang very inspiring ya. Terima kasih loh Mbak Win, benar-benar sangat menginspirasi. Dari makasih Mbak Cici Mira. bilang semangat. Nah, ini udah terasa Ah, nih semangatnya iya. ya sampai ke sini ya. Cinkin juga sering memberi semangat ke saya loh. Duh, makasih Ah, banget. keren keren. Nah, ini juga dari Marco apa nih? Marco Fine Expert ya. Yang penting dapur ngebul nih, bener nih ya. Yang penting dapur Betul ngebul. Jadi tuh. jangan Yang sampai penting kita itu nggak bergerak ya. Yang penting kita tuh terus maju ya. Kita apapun yang kita bisa lakukan ya, itu bisa membantu ekonomi keluarga kita ya. Jadi pastikan ya kita juga betul. ini bersama-sama ya, supaya kita bisa selain membantu ekonomi keluarga juga menggerakkan di ekonomi di sekitar kita ya. Jadi kalau misalnya ada Terus, yang kita tadi bisa bantu, tadi Mbak Win bilang kan kalau ada tukang sayur yang bisa kita bantu, ada misalnya petani yang bisa kita bantu, itu sangat luar biasa ya. Saya belajar banyak banget hari ini dari Mbak Win. Terima makasih kasih banget. sharingnya ya, terima kasih sharingnya, dan Saya juga juga teman-teman terima yang kasih. memberikan semangat support yang sudah hadir pada live ini maupun nanti yang di dalam rekaman ya. Yuk kita pesan dari live hari ini ya. Ini adalah moto juga dari Mbak Win, adalah beranilah berbeda ya, karena biasa sudah banyak. Terima kasih, kita ketemu lagi di Betul. sesi sharing selanjutnya. Makasih, Sukses untuk Coach. semua Thank you rencana banget. ya Mbak Win. Saya doakan semua yang Mbak Win cita-citakan ya itu bisa menjadi kenyataan ya. Terus Amin. bergerak, terus Ya. menginspirasi kita semua. Semangat. Thank you, Bye-bye. Coach. Bye. Bye. Thank you banget.